Halo semuanya, selamat datang di Triceratops Berduri Api ya. Gue ganti nama channel gue supaya orang-orang gampang nemuin channel gue karena ya channel gue namanya Paris dan setelah gue searching ternyata Paris itu namanya banyak. Ya kita langsung masuk aja ke materinya supaya nggak banyak cincong. Dan kali ini kita bakal lanjutin bahas Nietzsche. Gue bakal bikin video yang terakhir tentang Nietzsche tapi yang nggak terakhir karena masih ada sekitar 3 materi lagi, lo bayangin aja. Jadi ada 4 materi lagi tentang Nietzsche. Jadi banyak banget. Nah, tapi ya untuk sementara ini kita tutup dulu Nietzsche pakai ya teori yang ini dulu supaya kita bisa bahas filsuf yang lain. Karena ya kayak ini channel jadi khusus bahas Nietzsche doang, ya gue jadi gak enak kita bahas filsuf yang lain. Oke, pertama-tama kita perlu mengerti kalau Nietzsche itu punya teori yang namanya aristokrasi. Apa tuh kira-kira di bayangan lo kalau dengar kata aristokrasi? Aristokrat, orang-orang kaya, orang-orang superior, dan juga orang-orang yang ya bangsawan dan segala macem. Aristokrasi ini biasanya lu temuin kalau lu baca buku sejarah, ya kan? Pasti banyak banget kata-kata aristokrasi. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah aristokrasi menurut pandangannya Nietzsche. Jadi ya bukan aristokrasi yang lu kenal, tapi ya aristokrasinya Nietzsche. Lah ngapain bahas aristokrasinya Nietzsche? Ya supaya lu tau lah gimana. Nah pokoknya kita bakal langsung aja. Jadi menurut Nietzsche itu aristokrasi itu bukan soal keturunan atau kekayaan, tapi lebih ke intelektual. Jadi aristokrasi itu adalah orang-orang yang pintar dan juga punya superioritas moral ya. Jadi lu bisa bayangin misalnya di kantor ada orang yang kerjanya tuh OP gitu, maksudnya kerjanya tuh beres semua, cerdas luar biasa, sampai semua orang tuh pada respect sama dia. Nah itu adalah aristokrasinya Nietzsche gitu. Gimana tuh keunggulan moral dan kepintaran intelektualnya dia itu bikin orang-orang lihat dia itu sebagai orang yang patut untuk dicontoh atau di respect gitu. Cara Nietzsche yang lihat aristokrasi ini agak beda sama pandangan umum. Ya lu bayangin aja biasanya orang mikir aristokrasi itu orang yang punya duit melimpah, jabatan tinggi, tapi ya kalau buat Nietzsche yang dianggap elit itu yang punya keunggulan batiniah dan kemampuan berpikir tinggi. Contohnya lu bisa lihat di dunia seni atau literatur, biasanya seniman-seniman yang dianggap aristokrat itu kreativitasnya karena karya-karyanya yang luar biasa dan menginspirasi banyak pelukis lainnya gitu. Namun ada satu sisi dari Nietzsche yang jarang orang tahu, yaitu dia ngelihat bahwa aristokrasi ini bisa bermunculan dari kalangan yang biasa-biasa aja, alias nggak harus orang yang kaya banget gitu. Dan misalnya bayangin seorang pemimpin komunitas kecil yang mungkin gak punya banyak duit, tapi kebijaksanaan dan keadilannya ngebuat orang-orang di sekitar dia itu respect sama dia dan yang ngikutin dia gitu, jadi followernya dia gitu, jadi jamaahnya dia lah ya, jamaah kan follower. Nah menurut Nietzsche orang seperti itu bisa dianggap sebagai aristokrat meskipun tidak punya jabatan tinggi atau harta melimpah. Dan ya disclaimer, ini gue bukan ngajarin lu supaya jadi seorang pemimpin sekte, jadi ya mohon pengertiannya. Tapi ini lebih kayak ya lu menjadi seorang individu yang lebih intelek dan juga lebih OP gitu, maksudnya lebih sanggup untuk mengatasi masalah apapun sehingga ya lu bisa dominan di antara orang-orang lainnya. Nah Nietzsche juga punya ide bahwa aristokrasi ini bukan sesuatu yang statis, tapi dinamis dan terbuka untuk perkembangan. Jadi lu bisa bayangin kayaknya lu di sekolah dulu mungkin cuma jadi anak yang culun dan blow on gitu, ya pokoknya kalangan terbawah, pokoknya bocah-bocah goblok gitu. Tapi ya karena lu punya semangat belajar yang luar biasa, akhirnya ya lu tetap culun. Nah, cuma ya bedanya lu jadi lebih pintar dan juga punya semangat untuk mendominasi di kelas lu, dan akhirnya lu bisa jadi salah satu orang yang direspek sama teman-teman lu mungkin. Nah itu contoh bagaimana aristokrasi versi Nietzsche bisa tumbuh dan berkembang dari siapa aja yang punya keunggulan moral dan intelektual. Buat Nietzsche aristokrasi juga terkait dengan konsep will to power yang udah gue bahas. Ini biasa diartikan dengan dorongan batiniah yang mendorong orang untuk mencapai keunggulan, mengatasi hambatan, dan banyak lagi. Bayangin aja di dunia olahraga ada atlet yang selalu berusaha keras melatih diri. Dia nggak terkenal, dia pokoknya kalangan terbawah, tapi dia karena berlatih terus-menerus, selalu mencari cara untuk meningkatkan skillnya. Nah, menurut Nietzsche atlet tersebut memiliki will to power, dia pengen besar. Ya walaupun ya nggak disorot publik dan ya akhirnya jadi atlet jalanan. Nah selain itu aristokrasi versi Nietzsche juga erat kaitannya dengan konsep
Superman, ya gue udah bikin videonya sendiri tuh Superman tuh yang kata video bersih-bersih rumah. Jadi buat lo yang sering main game, bayangin aja lo punya karakter yang kuat luar biasa dan bisa bantu orang-orang lain nih. Nggak harus bantu orang lain sih, tapi jadi panutan orang lain gitu. Nah, menurut Nietzsche, Superman ini adalah sosok yang mampu mengatasi norma-norma konvensional yang umum, tapi dia juga menciptakan nilai-nilai baru dan muncul sebagai pemimpin spiritual yang membimbing masyarakat menuju perkembangan yang lebih tinggi. Aristokrasi versi Nietzsche juga bisa dihubungkan dengan konsep Uberman sebagai pemimpin yang luar biasa dan inspiratif tentunya. Nah, penting untuk diingat bahwa pandangan Nietzsche tentang aristokrasi dan will to power ini ya kontroversial, ya maksudnya bisa diartikan beragam. Jadi orang baca buku Nietzsche nih, misal gue baca buku si A baca buku Nietzsche, nah sama si B baca buku Nietzsche gitu bisa beda pengertiannya. Jadi ya kita harus hati-hati ya dalam menafsirkan Nietzsche karena ya dia emang orangnya fenomena banget gitu bukunya. Orangnya beda orang yang baca beda pengertian. Nah ada yang setuju dan ada juga yang nggak setuju dengan konsep kehendak untuk berkuasa ini. Namun yang jelas Nietzsche ingin mengubah pikiran orang untuk melihat keunggulan moral dan intelektual bukan hanya faktor ekonomi dan sosial yang bisa membuat orang jadi seorang aristokrat, tapi juga ya itu tadi kepintarannya juga. Nah, untuk memahami konsep ini lebih dalam, lu juga bisa melihat sejarah atau kisah-kisah nyata di sekitar lu yang mungkin mencerminkan pandangan Nietzsche tentang aristokrasi. Mungkin ada orang di sekitar lo yang meskipun nggak punya jabatan tinggi atau harta yang banyak, tapi punya pengaruh besar dan direspek sama orang-orang sekitar karena keunggulan moral dan juga kepintarannya. Itu bisa jadi contoh dari konsepnya aristokrasi Nietzsche yang ya jarang disadari banyak orang. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa pandangan Nietzsche tentang aristokrasi memberikan warna baru dalam memahami kekuasaan, keunggulan, kepemimpinan dalam masyarakat. Meskipun terdengar agak kompleks, tapi dengan contoh-contoh yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih mudah memahami konsep ini dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Singkatnya, aristokrasi versi Nietzsche itu bukan cuma soal duit atau pangkat doang, tapi lebih ke keunggulan batinnya dan kemampuan berpikir tinggi yang membuat seseorang dihormati dan diikuti oleh orang lain. Dan yang menariknya, aristokrasi ini bisa muncul dari berbagai lapisan masyarakat, bahkan dari masyarakat yang biasa dan nggak punya kedudukan apa-apa. Jadi pandangan Nietzsche ini tentang aristokrasi ini bisa memberikan perspektif yang agak beda dan menarik untuk dipikirkan. Dan itu aja video gue tentang aristokrasi Nietzsche. Menurut gue bakal bahas falasi berikutnya ya, just stay tune di channel gue karena hari ini gue bakal upload tentang beberapa falasi yang bakal ya gue bikin videonya. Ya sekian dari gue Paris, undur diri, semangat belajar dan ya jaga kesehatan.